sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu ta'ala anhum wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in wa ila arwahi jami'il ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal muwahhidin wal qurra'i wal mufassirin والسادة الصوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذنا وأساتذ أساتذنا نفعنا الله من علومهم وأسرارهم وأنوارهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, para pemirsa di mana saja berada, penyimak setia kajian online yang diselenggarakan oleh NU Damai Channel TV, yaitu setiap Senin malam. Materi yang dibahas adalah masih seputar kitab, yaitu dari yang diambil dari kitab Kasyifatus Saja, syarah kitab Safinatun Najah, yang insya Allah pada pertemuan ini kita memasuki yaitu bab atau satu pasal tentang air. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah dan kita dijadikan hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Rasul Karim, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun al-ma'u qalilun wa katsir. Pada kesempatan yang baik ini melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu, pasal yang akan kita angkat ke permukaan yaitu tentang masalah air. Kenapa air ini dibahas? Karena di dalam beribadah itu tentunya tidak lepas daripada air. Karena itu untuk bersuci, ya, salah satu syarat daripada beribadah, misalnya sholat. Itu kan toharatul hadasaini wa toharoh anin najasah. Jadi kita tuh harus suci daripada hadas dan juga suci daripada najis. Ya. Hadas itu bisa hilang
Ya, kalau hadas kecil itu dengan wudu. Kalau hadas besar ya dengan mandi besar. Kalau hadas besar dengan mandi wajib. Dan itu menggunakan air ya, kecuali memang air tidak ada, baru namanya darurat. Ya, itu bisa diganti dengan namanya tayamum. Tapi kan tayamum itu toharotun darurotun. Jadi toharo yang sifatnya daruroh itu badalan. Badalan anil wudu gitu kan, pengganti daripada wudu. Tapi hukum asal ya perintahnya ya kita berwudu. Wudu itu ya berarti dengan air. Jadi tidak lepas daripada air. Begitu juga mandi. Mandi juga dengan air. Begitu juga mensucikan najis ya dengan air. Kalau kemarin itu kita belajar tentang istinja bil hajar dengan batu. Begitu kan ya. Nah itu kalau dibandingkan batu dengan air kan wabil aula dengan air. Karena dengan batu itu tidak menjamin dan amat sangat sulit sebetulnya kalau beristinja dengan selain daripada air ya, kecuali memang situasi memang dibutuhkan, memang tidak ada jalan lain kecuali kita bersuci menggunakan batu atau yang semakna dengan batu tadi ya. Nah oleh sebab itu bahasan tentang masalah air ini adalah bahasan yang sangat penting ya. Karena apa? Karena sebelum kita membahas tentang masalah sholat itu, ya pertama yang kita bahas itu kan kebersihan dulu. Ya bagaimana mungkin sholatnya diterima, ya kalau misalnya wudunya tidak sah. Wudunya tidak diterima juga kalau tidak memenuhi kriteria. Kriteria yang memang disyaratkan di dalam berwudu, begitu kan ya, merupakan syarat sah di dalam berwudu. La wudu'a la sholata liman la wudu'a, tidak sah sholat bagaimana sabda Nabi bagi orang yang tidak punya wudu ya. Begitu juga mafhumnya, kita tidak ada wudu kalau memang ada salah satu hal yang tidak dicukupi dalam syarat sahnya wudu, begitu kan ya. Nah, oleh sebab itu membahas masalah air itu adalah sesuatu yang amat penting, gitu kan? Amat urgen sekali sebelum membahas kepada lebih jauh tentang bab ubudiyah, bab ibadah. Ya, jadi diawali dengan bab toharoh. Ya. Nah, berbicara masalah air di sini, air itu paslun fil ma'i alladzi la yadfa'un najasa waladzi yadfa'uha. Jadi air itu ada yang menolak najis, ada juga yang tidak menolak najis. Artinya ketika terkena najis, gitu kan ya, air itu bisa menjadi najis. Tapi ada juga yang ketika terkena najis seolah-olah tidak terkena najis, artinya tertolak, jadi tidak dihukumi najis air itu. Ya, ada juga ketika terkena najis itu dihukumi najis. Ada juga yang tidak dihukumi najis. Nah, ini akan yang menjadi bahasan kita. Itu kan. Al-ma'u kismani. Ya, fi qanuni syar'i. Ya, jadi dalam ketentuan syara ya, itu air itu kismani dibagi dua. Ya. Qalilun wa kasirun. Jadi air itu ada qalil, ada air yang sedikit, wa kasirun, dan juga ada air banyak ya. Nah, kemudian baru kita mengetahui dulu yang dikatakan air sedikit itu yang bagaimana. Al-qalilu madunal kulataini. Itu yang disebut air sedikit itu adalah sesuatu atau air yang kurang dari 2 kulah ya. 2 kulah ya. Bi anna qaso min huma aksaro min ritlaini ya, dan yaitu gambarannya yaitu kurang ya, darinya lebih banyak dari hitungan kati ya. Kati artinya hitungan yang apa itu kan ada kati itu semacam takaran ya. Ya, yaitu takarannya bagaimana? Takaran yang memenuhi 2 kulah itu. Nah, nanti akan dijelaskan lagi.
Nah, pokoknya kalau kurang dari takaran itu, ya, maka itu disebut kurang dari 2 kula. Tapi kalau memenuhi takaran itu ataupun lebih, nah berarti itu ada 2 kula atau lebih. Maka di sini dikatakan wal kasir kullatani pa aksaro. Air banyak itu adalah air yang takarannya itu mencapai kepada 2 kula atau banyak, begitu kan ya. Nah, sekarang kita harus memahami dulu, mengetahui ya ukuran 2 kula itu bagaimana. Nah, itu dikatakan oleh para ulama, yaitu ini kalau dibaca apa itu tafsirannya atau baca syarahnya itu kan agak panjang ini. Jadi secara ringkas saja, kalau memakai ukuran tangan, ya memakai ukuran tangan, itu ukuran 2 kula itu adalah kalau di tempat baknya itu yang berbentuk kubus ya, panjang, lebar, dalam gitu kan ya. Nah itu panjangnya sama lebarnya sama dalamnya. Berapa? 1 siku 1/4. Tapi sikunya itu yang sedang. 1 siku yang sekitar ukuran 50 cm. Berarti kalau 1 siku 1/4 itu sekitar 62 cm, ya. 62,5 cm. Jadi kalau misalnya kita punya bak di rumah, panjangnya, lebarnya, ya, dalamnya juga sama segitu. Itu minim-minimnya 2 kula. Apalagi kalau lebih dari itu. Tuh kan? Nah, itu berarti kalau masuk sesuatu yang najis ke situ, nah, maka otomatis tidak semudah itu menjadi najis, ya. Terkecuali nanti ada yang berubah, ya, dari 3 sifat. Jadi, kalau air yang ada 2 kula itu tadi, ukurannya tadi panjangnya, lebarnya, dalamnya. Ya kalau misalnya mau di liter itu sekitar 245 liter. Ya, 245 liter. Kalau ukuran apa itu? Drum itu berapa? Oh, berarti masih kurang itu. Ya, minimumnya ya 245 ya liter ya. Nah, itu ukuran 2 kula. Nah, kalau ada najis nanti masuk ke situ, katakanlah lewat di situ ada tikus. Kemudian dia buang kotoran ke situ. Itu tidak otomatis jadi najis. Jadi sudah menolak najis dia, tidak otomatis jadi mutar najis air itu. Terkecuali nanti ya pada penjelasan berikutnya kalau ada yang berubah salah satu sifatnya. Misalnya baunya, rasanya, atau warnanya. Begitu kan? Nah, itu ada yang berubah. Ya. Kalau air sedikit, ya, al-qalilu yatanajasu biwuku'in najasah. Ya. Wa ilam epihi, wa ilam yatagoyar. Jadi, nah perbedaan antara air banyak dengan air sedikit itu konsekuensinya. Kalau air sedikit, itu terkena najis. Ya. Yakin tapi nah, bukan sangkaan terkena najisnya itu. Misalnya gini, kalau sangkaan itu saya kasih gambaran begini. Kita ada air kurang dari 2 kula nih, air 1 ember. Air 1 ember. Pas begitu kita melihat ada anjing ya di atasnya ember itu. Tapi kita tidak yakin apa anjing itu menjilat apa enggak. Kalau menjilat kan otomatis najis begitu kan ya. Atau kalau ada tikus tadi lewat ya. Nah, ada lewat tadi tikusnya. Ya, tapi kita tidak melihat dengan yakin tikus itu buang kotoran ke situ. Gitu kan? Nah, itu kan enggak yakin. Atau lihat anjing tadi gitu kan enggak melihat menjilatnya. Itu kan enggak yakin. Jadi tetap itu dihukumi suci. Jadi dihukumi najis itu kalau kita yakin air itu terkena najis, ya. Berubah ataupun tidak berubah, ya. Berubah ataupun tidak berubah, ya. Karena mafhumnya hadis, mafhumnya sabda Nabi ya, idza balagol ma'u kullataini lam yahmil khobasan. Jadi
kalau air itu sampai kepada 2 kula, maka tidak memikul kotoran. Artinya tidak memikul najis. Ya, piriyatin najisan. Jadi air 2 kula tidak otomatis menjadi najis. Tapi kalau air kurang daripada 2 kula, maka otomatis menjadi najis. Itu mafhumnya begitu. Kalau air 2 kula itu mafhumnya tidak menjadi mutanajis, nah mafhumnya kebalikannya berarti. Ya, mafhum mukhalafahnya berarti kalau airnya kurang daripada 2 kula, terkena najis ya menjadi najis. Begitu kan. Nah, meskipun tidak berubah. Nah, terkecuali di sini dikatakan wa kharaja bin najasah al-munajasatin nazul ma'fu anhu. Kecuali najis yang dimaafkan. Kamaetatin ladama laha sailun. Wa najsun la yudriku torpun mu'tadilun. Ya. Hai sulam yahsul bifi'lihi. Nah, jadi kecuali najis-najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan itu apa? Najis yang pertama memang tidak keidrok. Ya, tidak kelihat, tidak. Padahal ada najis sebetulnya di situ. Lewat tikus, tapi mungkin karena agak cairan hancur di situ ya. Tapi kita nggak tahu gitu kan ya. Ndak kaidah itu itu dimaafkan. Meskipun iya, begitu kan ya. Nah, tapi kita tidak tahu. Atau misalnya darah bangkai hewan yang tidak ada darah yang mengalir. Tiba-tiba di air 1 ember ada bangkai cicak. Ya, ambil aja cicaknya, buang, pakai boleh, enggak apa-apa, itu dimaafkan. Atau kecoa atau lalat. Ya, itu kan kalau dibedah dibuka gini kan enggak ada darahnya. Ya, lalat, kecoa, terus apa tadi? Cicak, enggak ada. Bahkan kalau misalnya kita baru saja nyeduh kopi, baru saja diseduh kopi tiba-tiba lalat masuk. Ya, kata Rasulullah kan, idza dakhala dubab fi inai ahadikum falyaghmis. Kalau ada lalat masuk ke wadah kamu, tenggelamkan saja. Sebab di sebelah sayapnya ada penyakit, sebelahnya lagi ada penawarnya, ada obatnya. Nah, jadi kalau diambil kan bisa jadi itu yang penyakit. Tenggelamkan dulu, ambil, buang. Itu sudah ada penangkalnya, begitu kan ya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa itu dimaafkan. Jadi boleh diminum, airnya boleh. Ya terkecuali misalnya kita tidak mau diganti aja ya sembarang saja begitu kan ya. Nah, jadi seperti cicak tadi ya, kecoa, di air 1 ember nih, diambil aja di gini. Ya, ada sekelilingnya situ, ambil, buang, makfu sudah, itu dimaafkan. Biarpun sedikit airnya. Ya. Biarpun sedikit airnya kurang dari 2 kula. Karena itu termasuk najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan itu di dalam air sedikit itu yaitu bangkai yang tidak ada darah yang mengalir. Kemudian yaitu najis yang tidak keidrok. Ya, tidak ketahuan sama kita, tidak kelihatan. Itu termasuk yang makfu. Meskipun di air sedikit itu dimaafkan. Ya. Nah, sebab bagian daripada najis itu kan dihubungkan dengan sholat. Ada juga najis itu yang dimaafkan di dalam air sedikit tapi tidak dimaafkan di dalam sholat. Ya, misalnya tadi bangkai kecoa, bangkai cicak, bangkai apa tadi lalat. Nah, kalau di air sedikit tadi 1 ember kurang dari 2 kula dimaafkan itu. Ya. Tapi kalau ketika kita sholat ada bangkai kecoa di saku, cicak, habis sholat, tahuan, maka sholatnya harus diulang. Ya, karena tadi kita bawa bangkai, itu tidak dimaafkan di dalam sholat. Memang dalam air dimaafkan, tapi dalam sholat tidak dimaafkan. Ya, ada yang dalam air nggak dimaafkan, dalam sholat dimaafkan. Contohnya apa? Sedikitnya darah. Kalau ada air kurang dari 2 kula, tiba-tiba dari luka itu ke situ masuk darah kita itu, maka itu menjadi mutanajis. Ya.
Tapi kalau ada darah ya dari luka keluar ketika sholat, dari bisul, dari luka yang kegerak-gerak keluar, maka itu ma'fu. Nah, itu kebalikannya, dimaafkan di dalam sholat, tapi tidak dimaafkan di dalam air sedikit. Ya, ada yang tidak dimaafkan dalam air, tidak dimaafkan dalam sholat. Ya, yaitu bangkai darah yang ada air mengalir, darah mengalir. Misalnya anak apa itu tadi, tikus gitu kan, itu kan ada darahnya, ya di air gak dimaafkan, ya di sholat gak dimaafkan, itu kan. Nah, ada juga yang dimaafkan di dua-duanya, di air dimaafkan, di sholat dimaafkan, yaitu najis-najis yang tidak keidrok, tidak ketahuan. Itu kan misalnya kita digantung baju, padahal ada liwat tikus nelek ke sini buang kotoran di baju, tapi bagian belakang kita kadang-kadang nggak tertib, nggak diliatin dulu, langsung pakai aja. Sampai dicucinya lagi nggak pernah tahu, padahal di belakangnya ada najis. Nah, itu termasuk dimaafkan, dimakfu namanya. Ya, itu termasuk dimaafkan. Nah, itu ya. Jadi tadi air sedikit kurang dari 2 kulah, kurang dari 245 liter, ya. Atau ukuran tadi persegi ukuran ya, panjang, lebar, dalam ya. 62 62,5 cm gitu kan ya. Nah, itu terkena najis, berubah atau tidak berubah, maka dihukumi najis, kecuali najisnya yang dimaafkan tadi. Nah, sedangkan wal ma'ul kasir la yatanajasu illa iza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Ya. Sedangkan kalau air banyak, itu tidak mudah begitu saja jadi mutanajis. Ya. Terkecuali kalau berubah. Misalnya ta'muhu ya, rasanya, aw launuhu warnanya, aw rihuhu atau baunya. Ya. Tuh, ini kok berubah ini warnanya misalnya. Ya. Begitu kena kotoran itu, kena najis, kok warnanya jadi biru misalnya gitu kan ya, atau jadi hijau. Misalnya terlalu banyak kotoran sapi gitu kan ya, masuk ke situ, akhirnya satu kolam besar, tapi sering ada sapi ke situ ya, sering buang kotorannya ke situ sehingga menjadi hijau begitu kan. Nah, udah berubah ya. Atau misalnya ya rasanya tadi begini, wah sudah ini, atau baunya sudah bau. Nah, meskipun itu 2 kulah atau lebih, kalau berubah salah satu sifatnya tadi, maka dihukumi menjadi mutanajis ya. Nah, kalau tidak berubah, tidak otomatis, artinya kita masuk najis, tak beda dengan air sedikit, berubah tidak berubah tetap mutanajis ya, kecuali tadi najis-najis yang dimakfu, yang dimaafkan. Tapi kalau air banyak itu tidak otomatis jadi mutanajis. Nah, terkecuali kalau berubah ya salah satu sifatnya, 3 sifat ya, rasanya, warnanya, atau baunya. Nah, jadi itu berawal daripada air ya. Mudah-mudahan dengan satu pasal ini menambah ilmu ya kita, terutama masalah air ya, bentuk kehati-hatian kita. Jadi pilihlah air yang terbaik buat ibadah kita gitu kan ya. Nah, ibadah kita, karena kalau kita itu berawal dari air yang baik, sholatnya baik, ya dekat diterimanya gitu kan ya. Nah, artinya kita berusaha yang terbaik dalam ibadah kita, dalam wudu kita, dalam sholat kita, begitu kan ya. Kita berusaha yang terbaik kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah air itu tuh masalah ibadah juga, sehingga menjadi bahasan. Rasulullah menjadi bahasan di awal-awal, yaitu membahas tentang masalah air. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kebenaran milik Allah. Kalau ada kekurangan, kehilapan, kesalahan, semata-mata dari kebodohan dan kedoifan saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.